Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di kota Baghdad, Baginda Raja menunjuk seorang gubernur baru untuk mengatur pemerintahan. Orangnya tegas dan adil, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk. Setiap malam ia selalu mabuk-mabukan. Agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh Baginda Raja, ia melakukannya diam-diam di sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah. Dan lama-kelamaan kebiasaan buruk sang gubernur pun mulai tercium oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, muncul ide usil di benaknya untuk mengerjai sang gubernur. Suatu malam, seperti biasa, gubernur itu pergi ke gubuk untuk mabuk-mabukan. Dan tanpa ia sadari, Abu Nawas pun diam-diam mengikutinya. Setelah sang gubernur benar-benar mabuk berat hingga tak sadarkan diri, Abu Nawas pun perlahan-lahan melucuti sepatunya dan membawanya pergi. Keesokan paginya, gubernur terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang lemas. Namun yang membuatnya lebih kaget adalah sepatunya yang hilang. "Di mana sepatuku? Kenapa tiba-tiba menghilang?" pikirnya dalam hati. Ia pun mencari ke seluruh penjuru gubuk, tetapi sepatunya tak kunjung ditemukan. "Kurang ajar, pasti ada yang mencuri sepatuku," gerutunya marah. Dan akhirnya dengan terpaksa ia pun pulang tanpa alas kaki. Jalanan yang berbatu membuat kakinya lecet dan terluka. Belum lagi sepatu yang hilang itu adalah sepatu kesayangannya. Hal ini semakin membuatnya emosi. "Awas saja, kalau sampai ketahuan siapa pencurinya, akan aku hukum seberat-beratnya," ancamnya. Namun kejadian tersebut terus berulang. Setiap kali ia datang ke gubuk dan mabuk-mabukan, ia selalu kehilangan sepatunya. Setelah seminggu berlalu dan tak juga menemukan siapa pelakunya, kabar tentang hilangnya sepatu sang gubernur pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Hei gubernur, apa benar sepatumu sering dicuri?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan bukan hanya sekali Paduka, tapi sudah 5 kali, jawab sang gubernur dengan kesal. "Lalu apakah sudah tertangkap pencurinya?" tanya Baginda Raja kembali. "Belum Paduka yang mulia, sudah seminggu saya berusaha mencarinya, tapi tetap saja nihil Paduka." Baginda Raja pun berpikir sejenak. Ia kemudian berkata, "Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia kan terkenal cerdik, pasti mudah baginya untuk menemukan pencurinya." Sang gubernur pun mengangguk. "Wah, benar juga Paduka, sama sekali tak terpikirkan olehku." Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dan tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Yang lucu, ia mengenakan salah satu sepatu yang ia curi dari sang gubernur. Melihat hal itu, tentu sang gubernur langsung terkejut dan emosi. Namun ia mencoba menahan diri dan pura-pura bertanya dengan nada yang ketus. "Abu Nawas, dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Oh ini, saya dikasih seseorang yang sedang mabuk berat Tuan. Ia memaksa saya untuk mengambilnya. Apakah Tuan mengenal orang tersebut? Kalau iya, dengan senang hati saya akan mengembalikannya Tuan. Saya khawatir dia tidak sadar saat memberikan sepatu ini. Ya mungkin karena terlalu mabuk kali ya." Baginda Raja yang mendengar perkataan Abu Nawas pun langsung kaget. "Wah, berani sekali orang itu melanggar peraturanku. Bukankah sudah aku umumkan, siapapun yang minum minuman arak akan dihukum berat. Tidak peduli apakah dia pejabat atau rakyat jelata," tegas Baginda Raja. Sang gubernur yang tadinya marah tiba-tiba menjadi pucat. Ia tampak ketakutan dan gemetaran. Sementara itu Abu Nawas pun sengaja meledeknya. "Mungkin Tuan Gubernur tahu siapa orang itu, karena sepertinya Tuan sangat mengenali sepatu ini," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dengan terbata-bata sang gubernur pun menjawab, Aku tidak kenal Abu Nawas. Bahkan baru kali ini aku melihat sepatu itu." Baginda Raja pun mengerutkan dahinya, merasa ada yang aneh. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Ia sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran kepada sang gubernur bahwa seorang pejabat istana tidak selayaknya melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Jika sang gubernur masih saja mabuk-mabukan, bukan tidak mungkin Abu Nawas akan melaporkannya secara langsung kepada baginda raja. Kisah selanjutnya. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang ke Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim, prosesnya akan lama, dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah. Dan meneriaki kepada siapa saja yang gak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu, kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim, karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. "Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya Abu Nawas, mereka sekarang udah makin kurang ajar. Minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu," timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Memangnya jumlah pengemis itu ada berapa sampai kalian takut menghadapinya?" "Mereka kira-kira ada 20-an orang Abu Nawas, dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami," jawab para pedagang. "Oh, pantesan. Yaudah, begini aja. Masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Dan Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu.
Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak, "Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu!" Kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur, berdiri tak jauh dan menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari ia makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia nggak punya makanan. Dan ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya itu. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. "Ya Abu Nawas, apa kabar? Silahkan masuk," ajak kawannya. "Apa yang kamu bawa itu? Gak perlu repot-repot begitulah Abu Nawas," tanya kawannya melanjutkan. "Oh ini, aku bawa beberapa potong roti untukmu," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Ya memang sih dari kemarin aku belum makan. Alhamdulillah kamu datang membawa makanan," balas kawannya penuh bahagia. "Duduknya di teras depan rumah aja yuk, biar enak ngobrolnya," kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. "Oh iya kawan, ngomong-ngomong kenapa kamu gak kerja? Biar kamu punya penghidupan yang lebih layak gitu loh. Mau kamu terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Udah kecil, sempit, gelap lagi," tutur Abu Nawas. "Ya bukannya aku nggak mau kerja Abu Nawas. Aku tuh udah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan, tapi belum juga aku mendapatkannya," sahut kawannya. "Nah kebetulan, aku ada kawan yang lagi butuh tenaga kerja. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya," kata Abu Nawas. "Wah ya maulah Abu Nawas, kapan kita ke sana? Dan kira-kira kerjanya nanti ngapain Abu Nawas?" tanya kawannya. "Kerjanya nanti menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen. Jadi sekalian kamu bantu dia menjual hasil kurmanya," jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang menggembirakan itu, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah untuk diantar ke pemakaman. Di antara para pelayat ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan itu. Di dalam tangisannya ia terus-menerus menjerit, "Suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kamu pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api dan tanpa makanan. Bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya.
Aku tak tega melepaskanmu." Mendengar jeritan wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. "Cepat masuk kawan, kunci pintu dan jendelanya," perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela dengan rapat-rapat. "Sebenarnya ada apa, Abu Nawas? Kamu jangan membuatku takut begitu tanya kawannya. "Apa kamu gak dengar tadi? Si wanita itu sedang ngomongin rumahmu. Sepertinya mereka akan membawa jenazah itu ke dalam rumahmu. Makanya aku suruh kamu tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan mereka masuk," jelas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu liang kubur, bukan rumahku," timpal kawannya dengan polos. "Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Lagian apa yang dikatakan wanita itu persis seperti ciri-ciri rumahmu," celetuk Abu Nawas sambil tertawa. "Sialan kamu Abu Nawas, aku kira kamu sungguhan. Malah cuma ingin mengerjaiku," gerutu kawannya. Kisah selanjutnya. Suatu saat, jabatan Hakim Agung kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun Ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim, tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar. Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun Ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip, intrik, dan kontroversial. Maka raja perintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu tangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu baginda raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata baginda raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah baginda raja lagi. "Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari baginda raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu, lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali.
penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya, maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas selalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu melantiknya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total, otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, hakim agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti hakim agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi hakim agung, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi hakim agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani, dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia.
Dan pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Hamba siap menjadi hakim, Paduka Yang Mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu, kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau menjadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya, Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya, ia tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya, yang membuat mereka gusar. Setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh oleh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari, Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik hati datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda ini tinggi sekali. Dan sementara tekanan darahnya juga sangat rendah. Demam Anda ini akan bisa sembuh jika tekanan darah Anda naik, Tuan," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut, tanpa sengaja Abu Nawas menyeletuk. "Tuan Tabib, aku tahu caranya membuat tekanan darah temanku ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib pun bertanya, "Oh ya, bagaimana caranya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan sang tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya.
Sementara Abu Jahil yang sedang sakit hanya bisa diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku juga punya cara lain supaya tekanan darahnya bisa naik, Tuan Tabib." Sang tabib pun membalas, "Apalagi itu? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu tidak, Tuan Tabib. Abu Jahil tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ia tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Kita jambak-jambak aja rambutnya. Pasti dia emosi, tekanan darahnya pasti langsung naik." Untuk kedua kalinya, sang tabib kembali dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas.